السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله في كل وقت لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواه جهنم وساءت مصيرا. Sadaqallahul Azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita tidak pernah berhenti untuk nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Allah masih berkenan memberi kita kesehatan, memberi kita kehidupan, dan memberi kita hidayah yang membuat kita masih berada di dalam agama dan iman kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah kirim untuk kita, Nabi yang mengajak kita kepada kebenaran, Nabi yang seandainya Nabi ini ada bersama kita hari ini, kita akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Kita akan mencoba terus membersamai. Itulah cerita yang dinukilkan dari surat An-Nisa ayat 97 yang kita bacakan tadi. Di situ diceritakan tentang orang-orang yang tidak mau ikut bersama Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Mereka tidak mau meninggalkan bisnis besarnya. Mereka tidak mau keluar dari zona nyaman mereka. Mereka tidak mau meninggalkan harta benda, kebun, ladang, ternak, dan sebagainya. Mereka sudah settle secara dunia di Mekah. Mereka sudah berada sangat nyaman di Mekah. Sehingga ketika diajak untuk pindah ke Madinah, diajak untuk pindah ke Madinah oleh Nabi, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, berat untuk mereka pergi. Walaupun mereka adalah orang-orang yang beriman. Qadarullah, karena mereka tidak lagi berada dikelilingi oleh orang yang beriman, hidup di lingkungan orang-orang Quraisy yang musyrik pada hari itu, terpaksa mereka pun menyembunyikan iman mereka. Terpaksa mereka berpura-pura musyrik seperti orang lainnya. Terpaksa mengikuti budaya yang musyrik seperti dipraktekkan oleh orang-orang Mekah lainnya. Termasuk ketika perang Badar terjadi antara kaum muslimin Madinah dengan kaum musyrikin Mekah. Mereka pun tidak ada pilihan selain ikut berperang, tapi bukan dalam barisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru dalam barisan orang-orang yang tidak beriman. Mereka pura-pura untuk ikut. Tapi perang itu tidak pernah pura-pura. Itu sebabnya beberapa di antara mereka kemudian wafat di dalam peperangan itu. Di dalam perang Al-Badar. Dan mereka wafat di barisan kaum musyrikin. Maka ketika wafat, malaikat bertanya kepada mereka. Allah memberitakan kepada kita di surat An-Nisa ayat 97. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat
dalam keadaan zalim pada diri mereka sendiri. Apa zalimnya mereka? Mereka punya kesempatan untuk pindah, tapi mereka tidak ikut. Mereka bahkan diajak oleh Nabi, tapi mereka tidak ikut. Mereka bergerak seharusnya bersamaan satu rombongan besar, tapi mereka tidak ikut. Itu sebabnya mereka bertahan di Makkah, karena takut hilang dunia yang sudah mereka gapai. Mereka bertahan di Mekah sehingga malaikat kemudian bertanya kepada mereka setelah mereka diwafatkan. Kata malaikat kepada mereka, qalu fima kuntum. Malaikat bertanya kepada mereka, bagaimana kalian ini? Kalau bahasa kita, kalau kita mau jabarkan secara lebih jelas, malaikat bertanya, bagaimana caranya kalian yang beriman tapi mati dalam barisan orang-orang musyrikin? Bagaimana kalian ini? Qalu fima kuntum. Bagaimana kalian ini? Apa jawab mereka? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mohon dimaklumi, kami ini orang lemah. Kami ini tidak mampu untuk menolak ikut berperang. Kami ini lemah di Mekah karena orang Islam tidak banyak. Sehingga apapun yang disuruh oleh orang-orang Quraisy Mekah, kami tidak mampu untuk melawan. Kami orang lemah. Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Kami orang-orang lemah. Apa kata malaikat kemudian? Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas, kata malaikat. Kamu kan bisa pindah. Bukankah bumi Allah itu luas? Kamu kan bisa hijrah. Secara tidak langsung malaikat mempertanyakan kepada mereka, Nabi aja kamu hijrah, kenapa kamu nggak ikut? Nabi aja untuk pindah, kenapa kamu nggak ikut? Setelah itu kamu mengatakan alasan, kami lemah, wahai malaikat. Kami lemah. Sehingga kami tidak mampu untuk mempertontonkan ibadah kami. Tidak mampu menolak ketika diajak berperang bersama mereka. Allah tutup ayat ini dengan faulaika ma'wahum jahannam. Mereka setelah mati dimasukkan oleh Allah ke dalam jahannam. Wasa'at masira. Dan itu buruk sekali. Tempat kembali yang buruk sekali. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan kita bahwa tempat itu ternyata punya faktor besar untuk mempengaruhi kita menjadi seseorang setelahnya. Itu sebabnya jangan heran ketika seseorang masuk ke satu tempat, mungkin di awal dia masih menjadi dirinya sendiri, tapi dalam perjalanan dia akan beradaptasi. Bahkan kita pun kalau seandainya masuk ke toilet yang bau sekali sekalipun, dalam toilet yang aromanya sangat tidak sanggup kita cium, percayalah bahwa itu hanya terasa di awal saja. Begitu kita masuk ke dalam toilet itu, kita duduk sekitar 2 menit, bau yang tidak sanggup kita cium tadi pelan-pelan akan hilang. Kita akan beradaptasi dengan bau yang sebenarnya tadi luar biasa mengganggu kita. Dan lama-kelamaan kita sudah sangat terbiasa dengan bau tadi, dan kita pun menjadi sama baunya dengan dia. Itulah lingkungan akan menjadikan kita menjadi seseorang setelah kita bergaul dengan mereka. Maka Rasul mengingatkan kita, almar'u ala dini khalilih. Seseorang di antara kalian itu agamanya, karakternya seperti kawan-kawan dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Karena itu hendaklah kalian memperhatikan dengan baik siapa kawan-kawan dekat kalian. Kenapa harus begitu? Karena kawan dekat itulah salah satu yang kita bicarakan, lingkungan. Orang-orang yang tinggal di Mekah tidak ikut berhijrah ke Madinah tadi, kawan-kawan yang memiliki iman seperti mereka, hampir semuanya sudah pindah ke Madinah. Sehingga mereka menjadi sangat sedikit yang tinggal di Mekah.
dakwah, kebenaran, Islam dan sebagainya. Tidak cukup hanya dengan benar, tapi kita perlu energi yang besar supaya kita bisa bertahan. Itu sebabnya benar dan bertahan itu sering sekali digabungkan. Dalam surat Al-Asri, antara benar dengan kesabaran digabung oleh Allah. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Apa maknanya? Orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kebenaran dan kesabaran ini digandeng oleh Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang benar tapi dia tidak sabar. Tidak sabar untuk menahan supaya godaan luar tidak mengganggu prinsip kebenaran dia. Sehingga dia tidak bertahan kemudian. Maka dia tidak istiqomah pada akhirnya. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu tempat yang benar. Kita perlu teman-teman yang seiman. Orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, yang bergerak dengan cara yang sama, yang membuat kita kemudian bersemangat dengan frekuensi itu dan tidak didistraksi oleh sesuatu yang lainnya. Itulah yang kita butuhkan sebenarnya dalam hidup. Dan itu sebabnya hijrah itu sering sekali diidentikan dengan perpindahan tempat. Nabi SAW bukan satu-satunya Nabi yang berhijrah. Nabi Musa hijrah. Nabi Ibrahim hijrah. Nabi Lut hijrah. Nabi Yusuf hijrah. Bahkan peristiwa hijrah itu tanpa kita sadari, kita lakukan hari ini. Apa itu? Bahwa semua kita diundang untuk datang ke Masjidil Haram. Datang ke Tanah Suci Mekah. Untuk apa? Untuk memulai ketaatan yang ideal dari sana. Dilatih dengan sangat sempurna dari sana, kemudian baru pulang lagi ke Aceh, pulang lagi ke tempat tinggal mereka. Begitulah konsep hijrah. Konsep hijrah sebenarnya, kenapa kita perlu hijrah? Karena lingkungan, karena orang-orang, karena semua kondisi yang tersedia tidak lagi memadai untuk membuat kita bisa menghamba secara sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hijrah. Kenapa Nabi hijrah dari Mekah? Bukan karena Nabi kekurangan harta, bukan karena Nabi tidak enak hidupnya, tapi Nabi tidak bisa menjalankan ubudiyah dengan sempurna di Mekah. Maka bergerak dulu ke Madinah. Orang-orang lain juga demikian. Musa alaihissalam juga demikian. Ibrahim alaihissalam demikian. Lut alaihissalam demikian. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama kasusnya. Ketika kita diundang mesti sekali harus ke Mekah. Mudah bagi Allah untuk membuat ibadah haji itu boleh dilakukan masing-masing di rumah sendiri. Tapi kenapa harus ke Mekah? Ada orang mungkin yang mengatakan bikin repot saja. Habis uang banyak sekali kita. Kenapa harus ke Mekah? Kenapa nggak dibuat titik-titik tertentu, satu di Indonesia, satu di Malaysia, satu di Palestina dan sebagainya. Orang berhaji ke situ. Mudah bagi Allah untuk mengizinkan syariat yang demikian. Tapi Allah ajak semua kita ke Mekah. Kenapa? Karena di sana kondisinya orang yang terkumpul di dalamnya semua seirama. Sehingga semua orang yang berhaji kemudian bercerita kepada kita. Sebejat-bejat orangnya yang berhaji, tapi sampai di haji terenyuh juga dia. Sampai di Mekah kemudian tergerak juga batinnya. Sampai di sana sempat juga dia lupa dengan semua dunianya. Dia hanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah. Tapi kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buat analogi yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hijrahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah untuk suatu ketika nanti akan kembali lagi ke Mekah. Maka nanti kita tahu tahun ke-8 setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kembali lagi ke Mekah. Dan itu kita sebut dengan Fathul Makkah. Dan hari ini salah satu pusat kota suci itu
juga Mekah, bukan saja Madinah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu juga yang kita lakukan dalam ibadah haji. Setelah kita hijrah ke Mekah, melakukan ritual ubudiyah yang sangat sempurna. Singkat cerita, kalau seandainya ada orang yang tidak bisa khusyuk sholat di Indonesia, kita anggap wajar. Tapi kalau Ka'bah di depannya dia tidak khusyuk juga, kita nggak tahu lagi mau bawa ke dia kemana. Kalau di Banda Aceh dia mungkin tidak begitu rutin dan istiqomah beribadah, kita bawa dia ke Mekah, dia tidak istiqomah lagi juga, kita tidak tahu lagi mau bawa kemana. Karena tidak ada kondisi terbaik untuk beribadah. Tidak ada orang-orang terbaik yang mengelilingi kita untuk beribadah selain dua tanah haram itu, Mekah dan Madinah. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan air yang tersedia di tanah Mekah pun tidak pernah ditemukan air sekualitas terbaik itu di seluruh dunia. Air Zam-Zam. Kenapa? Karena air itu tidak pernah mendengar frekuensi dosa. Air itu tidak pernah menikmati hal-hal terlarang. Air itu hanya mendengar kalimat thayyibah, doa, penghambaan, tangisan orang-orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan 1-2 jam, 24 jam. Kalau kita datang ke Mekah, orang tawaf di daerah Ka'bah itu tidak pernah berhenti. Terserah kita mau datang jam berapa. Bahkan kalaupun kita anggap Arab itu panas sekali, kemudian kita berencana untuk datang jam 3 siang supaya tidak ramai kita punya saingan, jumlah orang nanti akan tetap sama meskipun sepanas itu teriknya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dasar dari semuanya adalah setelah kemudian kita punya penghambaan ideal di tanah haram, kita pulang. Dan itu sebabnya ini sedang masa-masa orang pulang dari haji. Secara tidak langsung itu identik dengan orang kembali ke Mekah setelah hijrah ke Madinah. Apa yang akan mereka bawa? Maka kita harusnya idealnya melihat mereka itu adalah orang-orang yang sudah mabrur sampai kepada al-birra, kata Allah Subhanahu wa taala. Indikasinya luar biasa, tapi sebenarnya sangat sederhana. Kata Allah di dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sampai kalian mencapai mabrur, sampai kalian berhasil menginfakkan apa yang kalian cintai sekalian. Ini surat Ali Imran ayat 92 yang kita baca ini bukan tentang surat infak. Tapi ini surat tentang melepaskan diri dari kecintaan pada apa yang kita cintai. Karena kalau seandainya ini tentang infak, maka tidak ada hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Biasanya ketika Allah bicara tentang infak, Allah hanya mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari apa yang diberikan Allah kepada kalian, kalian infakkan. Tapi di dalam ayat ini Allah tidak bicara wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah bicara tentang tunfiqu mimma tuhibbun. Bukan turzaqun, tapi tuhibbun. Bukan sekadar yang Allah beri kepada kalian, tapi coba cek mana yang paling kalian cintai. Coba berikan yang itu. Itu baru mabrur. Maknanya ini bukan tentang barang yang kita miliki Allah minta. Tapi Allah ingin kita melepaskan diri dari belenggu cinta kepada sesuatu yang tidak pantas kita cintai terlalu dalam. Harta, anak, jabatan, dan sebagainya. Itulah hijrah. Hijrah dari kecintaan dunia menuju kecintaan kepada Allah secara sempurna. Itu sebabnya kalimat tauhid tertinggi itu bunyinya La ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Kita mengaku kepada Allah, tidak ada satupun yang aku anggap penting
yang aku elu-elukan, yang aku jadikan tujuan, yang aku pakai jadi orientasi kehidupan, dan semua itu kita gabung menjadi tidak ada satupun yang aku sembah dan aku tuhankan illa Allah, kecuali Allah. Itulah mabrur. Orang-orang mabrur adalah orang-orang yang sudah berhasil mengeluarkan semua yang dia cintai dari hatinya dan memasukkan Allah ke dalamnya. Kalau tidak, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah seperti orang-orang yang tadi tidak jadi ikut berhijrah ke Madinah. Kenapa? Mereka lebih cinta pada jabatannya di Mekah daripada pergi ke Madinah. Mereka lebih cinta kepada bisnisnya di Mekah daripada pergi ke Madinah. Mereka lebih cinta keluarganya di Mekah daripada pergi ke Madinah. Maka itulah yang Allah abadikan tadi di dalam surat An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Mereka disebut oleh Allah sebagai zalimi anfusihim. Mereka disebut zalim kepada diri mereka sendiri karena mereka itu tidak terikat kepada Allah dengan kuat, tapi terikat dengan dunia mereka. Maka ketika hari ini banyak orang menyampaikan semboyan out of your comfort zone, keluar dari zona nyaman. Itulah yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah semangat hijrah yang sesungguhnya. Karena diakui atau tidak, cinta pada dunia terkesan nyaman sekali di hati kita. Cinta kepada harta terasa nyaman sekali. Jabatan nyaman sekali. Semua yang ada di dunia terkesan nyaman bagi kita. Allah mau kita keluar dari situ. Keluar dari zona nyaman ke zona Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya zona Allah justru lebih nyaman sesungguhnya. Cuman karena abstrak. Karena dia tidak mampu kita lihat. Sebagian kita bahkan tidak cukup ilmu untuk menuju ke sana. Itu sebabnya banyak di antara kita yang kemudian tidak mau untuk percaya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang dikuatkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap saat ada peluang untuk hijrah kita ikut di dalamnya. Ini bukan saja tentang perpindahan dari Mekah ke Madinah, tapi juga perpindahan banyak hal dan masing-masing kita mungkin hijrahnya beda-beda. Tapi Allah membuka kesempatan itu. Dan kalau kita tidak ikut, masuklah kita ke dalam golongan orang-orang yang tadi. Orang-orang yang sampai wafatnya pun tidak ikut hijrah. Maka ditanya oleh malaikat tadi, qalu fima kuntum. Ada apa dengan kalian? Itu alasan apapun yang kita sampaikan, Allah tahu itu tidak benar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kuat, orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Kalau Rasul ajak kita berhijrah, hijrahlah kita. Allah mengajak kita hijrah, hijrahlah kita. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pembangkangan hati untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.